Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Raju Asgiananda dengan NPM 2024-210198 dari Universitas Pancasila Program Studi S1 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis kesalahan bahasa Indonesia saya yang mencakup latar belakang dan kesimpulan dari skripsi yang saya ambil di Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Muasisah Jadidah MPD DRA. Skripsi yang saya ambil mengenai analisis pelaporan prescribing error pada electronic prescribing di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo periode Januari sampai Desember 2023 oleh Despiana Putri dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Pancasila yang diterbitkan pada tahun 2024. Pada analisis kesalahan ini, saya akan membahas mengenai perbaikan ejaan, perbaikan kalimat efektif, dan perbaikan paragraf pada latar belakang dan kesimpulan skripsi yang saya ambil. Yang pertama, perbaikan ejaan. Pada latar belakang, terdapat potongan kalimat atau mengarah kepada penggunaan obat yang tidak tepat. Penggunaan kata kepada, menurut saya kurang tepat digunakan setelah kata mengarah. Jadi bisa diubah menjadi mengarah pada, sehingga menjadi atau mengarah pada penggunaan obat yang tidak tepat. Yang kedua, seperti penelitian yang dilakukan Citraningtyas DKK menyimpulkan, kata Citraningtyas ini merupakan kata orang, sehingga harus diawali dengan huruf kapital, dan DKK merupakan nama singkatan dan kawan-kawan, sehingga harus diakhiri dengan tanda titik dan koma untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Yang ketiga, potongan kalimat dari telah merabah di berbagai bidang kehidupan termasuk rumah sakit. Sebelum kata termasuk rumah sakit, seharusnya terdapat kata koma sebagai pemisah untuk kata penjelas, sehingga menjadi kehidupan, koma termasuk rumah sakit. Yang keempat, dari potongan kalimat, mendeteksi adanya kesalahan pengobatan. Kata ini merupakan bentuk kata yang salah karena kehilangan huruf N pada akhir kata yang seharusnya menjadi kesalahan. Pada kesimpulan, yang pertama, kata p-value. Penulisan ini tepat, namun pada penulisan ilmiah dan statistika, p-value ini menggunakan tanda hubung sebagai kalimat sebagai kata yang tepat, sehingga usia pasien yaitu kurang dari 0,001 dan nilai p-strip value pada masing-masing faktor penamaan obat yaitu 0,044. Yang kedua, pada potongan kalimat Departemen Anestesiologi dan Intensif 10,98%. Penulisan anestesiologi menggunakan penulisan bahasa Indonesia, sehingga intensif mengikuti penulisan bahasa Indonesia yang harusnya intensif menggunakan huruf F. Yang ketiga, pada potongan kalimat salah jumlah obat 9,85% dan duplikasi 7,14%. Kata duplikasi ini tidak memerlukan huruf kapital karena bukan kata awal dan nama khusus. Selanjutnya, perbaikan kalimat efektif. Pada latar belakang, saya ambil satu kalimat yang ini merupakan terdapat kesalahan di mana terdapat pengulangan frasa rumah sakit terlalu banyak sehingga kalimat tersebut menjadi tidak hemat kata. Bisa diubah menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dalam kurung RSCM sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan nasional turut melakukan pelaporan insiden medication error. Yang kedua, kalimat kedua ini terlalu panjang karena kurang efektif
Karena isinya pun mencakup banyak informasi dalam satu kalimat. Seharusnya, eee, dibuat, kalimat, menjadi 2 penjelasan, agar pembaca tidak sulit untuk memahami poin utama dari kalimat tersebut. Bisa diubah menjadi setelah implementasi resep elektronik ditemukan sebanyak 1.075 kejadian prescribing error. Jumlah ini berasal dari total 1.091 kejadian medication error yang ditemukan dilaporkan. Yang ketiga, kalimat ini memiliki struktur subjek dan predikat, tetapi terlalu kompleks. Ada dua klausa yang kurang dipisah secara efektif, membuat predikat menjadi tumpang tindih. Pada kalimat yang terbaru menetapkan seakan menjadi subjek baru yang kurang jelas, sehingga dapat diubah menjadi pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan terkait pelaporan insiden. Peraturan terbaru menetapkan bahwa setiap fasilitas kesehatan, baik yang terakreditasi maupun tidak, harus menerapkan program keselamatan pasien yang memuat sistem pelaporan insiden. Pada kesimpulan, yang pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut dapat diubah menjadi penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang kedua, eh, kalimat kedua kalimat kedua ini terlalu panjang dan mengandung pengulangan frasa seperti persentase kejadian prescribing error tertinggi yang membuat pembaca sulit memahami inti dari informasi tersebut. Struktur ini berulang, menjadikan, tidak efektif, dapat diubah menjadi ti 3 jenis kesalahan prescribing error dengan persentase tertinggi adalah salah dosis 60,31%, salah jumlah obat 9,85%, dan duplikasi 7,14%. Unit dengan kejadian tertinggi adalah Gedung A 31,5%, Kiara 23,5%, dan URJT 16,9%. Sementara itu, departemen dengan persentase tertinggi meliputi ilmu penyakit dalam 33,37%, ilmu kesehatan anak 26,98%, dan anestesiologi dan intensif 10,98%. Pada kalimat yang ketiga, eee, penggunaan kata frasa in penggunaan kata frasa banyak terjadi pada, terdapat berulang-ulang pada satu kalimat tersebut yang menjadi terkesan tidak efektif dan boros kata, sehingga dapat diubah menjadi karakteristik prescribing error paling sering terjadi pada dokter umum 89,7%, unit rawat inap 71,1%, pasien dewasa 48,2%, dan obat non-LASA 65,7%. Pada perbaikan paragraf, di latar belakang saya ambil satu paragraf. Di paragraf ini, pada pembahasan kalimat topik, kalimat pertama tidak memiliki ide pengontrol yang jelas dan mengandung lebih dari satu ide. Kalimat pendukungnya, setelah kalimat topik, paragraf paragraf mencakup banyak informasi tambahan tanpa memperjelaskan hubungan antara ide. Pada kesatuan, paragraf tersebut terdapat dua ide utama yang tidak terlalu terikat erat, yaitu definisi dari medication error dan klasifikasi jenis-jenis kesalahan. Pada koherensi, paragraf ini kurang koheren karena tidak ada transisi yang jelas antara antara kalimat pertama yang mendefinisikan medication error dan kalimat kedua yang menjelaskan jenis-jenis kesalahan. Pada, latar belakang selanjutnya di paragraf lanjutannya, kalimat topik ini yang pada kalimat pertama tidak secara jelas memiliki ide pengontrol yang spesifik. Kalimat ini mengarahkan pembaca pada isu umum tentang teknologi informasi, tetapi tidak menyebutkan secara khusus tentang resep elektronik sebagai topik utama.
Pada pembahasan kalimat pendukung kedua memperkenalkan fakta baru tanpa penghubung yang mengintegrasikan informasi sebelumnya. Kalimat pendukung lainnya kurang mendukung argumen utama karena menunjukkan kontradiksi tanpa memberikan analisis. Pada pembahasan kesatuan, paragraf memuat lebih dari satu ide. Ide pertama mengenai perkembangan teknologi informasi dan ide kedua mengenai resep elektronik. Keduanya tidak terhubung secara baik dalam satu topik utama. Pada koheren, paragraf tidak ada transisi yang baik antara kalimat-kalimat. Transisi dari resep elektronik digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas, namun di beberapa penelitian lain tidak mengalir secara logis. Pada paragraf selanjutnya, pada pembahasan kalimat topik pada paragraf tersebut tidak jelas dan tidak memiliki ide pengontrol yang spesifik. Pada pembahasan kalimat pendukung ini tidak terorganisasi dengan baik dan tidak mendukung topik secara efektif. Tidak ada transisi yang baik antar kalimat pendukung sehingga informasi terasa terputus-putus. Pada pembahasan kesatuan, paragraf ini mencampur dua topik yang seharusnya dipisah menjadi dua paragraf. Topik pertama adalah penelitian tentang prescribing error secara umum, dan topik kedua adalah analisis hubungan faktor-faktor penyebabnya. Pada koherensi, paragraf terasa seperti kumpulan informasi yang terdiri sendiri tanpa alur atau struktur yang logis. Pada kesimpulan ini dibuat menjadi poin sehingga tidak terdapat kalimat topik yang jelas dan pembaca tidak mengetahui dengan pasti inti dari pembahasan tersebut. Pada kalimat pendukung, tidak terlalu detail karena berbentuk poin-poin dan tidak memiliki kesatuan karena membahas terlalu banyak ide dalam satu pembahasan. Pada koherensi, eh, penulisan ini tidak koheren karena data yang disajikan berbentuk poin yang terpisah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.